Pagi mendung di sekolah. Arya dengan seragam sedikit usang melangkah pelan melewati gerbang. Tatapannya lurus, menyembunyikan kecemasan akan hari itu. Bangunan kokoh sekolah terlihat menjulang, seolah menatap dingin setiap langkahnya. Udara terasa berat, penuh antisipasi yang tak menyenangkan di relung hatinya. Di koridor, bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa siswa melirik ke arah Arya dengan tatapan aneh, beberapa lainnya menghindar. Jantung Arya berdebar kencang. Ia tahu ada yang tidak beres. Firasat buruk merayapi benaknya. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya, merasakan tekanan sosial yang kuat. Bel berbunyi nyaring, memecah keheningan yang menyesakkan. Arya memasuki kelas, menemukan suasana lebih tegang dari biasanya. Bu Sari, guru matematika yang terkenal galat, berdiri di depan kelas dengan sorot mata tajam. Senyumnya tipis, lebih mirip seringai tipuan. Ia memegang selembar kertas di tangannya, siap melancarkan pukulan. Bu Sari tiba-tiba menyebut nama Arya dengan nada dingin dan penuh otoritas. "Arya, maju ke depan." Suaranya memotong keheningan. Lutut Arya terasa lemas, namun ia memaksa kakinya melangkah. Semua pasang mata mengikuti gerakannya, membuat punggungnya merinding, merasa seperti seekor tikus yang terpojok. Di depan kelas, Bu Sari mengacungkan kertas yang dipegangnya. "Ini adalah lembar jawaban ujianmu, sangat mirip dengan milik Fajar yang duduk di sebelahmu." Kata-katanya menusuk, seolah pedang menembus dada Arya. Ia merasa darahnya surut, seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. "Kamu menyontek kan? Mengakulah." Bu Sari menekan, suaranya menusuk hingga ke ulu hati. Wajah Arya memerah padam, kepalanya tertunduk malu, tenggorokannya tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia ingin berteriak membela diri, namun tak ada suara yang keluar dari bibirnya yang kaku. Bu Sari kemudian menyeret Arya ke ruang kepala sekolah. Sepanjang perjalanan, tatapan-tatapan sinis dan bisikan-bisikan mengikuti mereka. Setiap langkah Arya terasa berat, seperti membawa beban 1.000 ton. Air mata hampir menetes, tapi ia menahannya dengan sekuat tenaga, tidak ingin terlihat lemah. Di ruang kepala sekolah, Pak Arman, yang berwibawa namun dingin, menatap Arya dengan tatapan menghakimi. "Skor ujianmu tiba-tiba naik drastis, ini mencurigakan." Nada suaranya datar, tanpa empati. Arya merasa kecil dan tak berdaya di hadapan mereka, dadanya terasa sesak. Tanpa diberi kesempatan menjelaskan, Pak Arman mengumumkan di depan seluruh siswa saat upacara bendera, Arya akan diberi sanksi skorsing 1 minggu atas tindakan kecurangan akademik. Suara pengeras suara menggaung, menembus setiap sudut lapangan. Arya berdiri di panggung, wajahnya hancur. Ratusan pasang mata menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu, menghakimi, dan kasihan. Hati Arya remuk redam, rasa malu dan marah membuncah, namun ia hanya bisa menunduk. Bayangan masa depan seolah runtuh di hadapannya, ia merasa tertindas dan tidak berdaya. Seminggu skorsing berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Arya lebih banyak mengurung diri di kamar kontrakan kecilnya. Buku-buku pelajaran berserakan di sekitarnya, namun otaknya bekerja lebih keras memikirkan ketidakadilan yang baru saja ia alami. Rasa dendam mulai mengendap, berubah menjadi tekad yang membara. Malam-malam, Arya dihabiskan di perpustakaan umum kota yang sederhana. Bukan lagi buku pelajaran yang ia cari. Ia mulai mempelajari sistem, membaca artikel tentang pendidikan, dan transparansi nilai. Ia mencari celah, kelemahan, atau pola yang tidak adil dalam sistem penilaian sekolahnya.
Ia menemukan data mencengangkan. Ada korelasi antara nilai-nilai tinggi tertentu dengan siswa-siswa dari latar belakang keluarga berpengaruh. Kenaikan nilainya yang dituduh hasil menyontek ternyata masuk dalam pola kenaikan aneh yang serupa di tahun-tahun sebelumnya. Matanya menyipit penuh konsentrasi. Suatu sore, Rina, teman sebangkunya yang cerdas dan pendiam, datang mengunjunginya. Ia membawa beberapa catatan pelajaran dan camilan kesukaan Arya. Rina tidak banyak bicara, hanya menatap Arya dengan tatapan pengertian. Kehadirannya memberikan sedikit kehangatan di hati Arya yang dingin dan sepi. Rina kemudian membantunya mengumpulkan informasi lebih lanjut, diam-diam berbicara dengan beberapa siswa lain yang pernah mengalami pengalaman serupa. Mereka menemukan bahwa pola kecurangan ini ternyata memiliki akar yang lebih dalam dan rumit, melibatkan banyak pihak yang berkuasa. Arya mulai merancang sebuah proyek yang ambisius. Bukan sekedar proyek sains biasa, melainkan sebuah aplikasi yang bisa menganalisis data nilai siswa secara transparan, mendeteksi anomali, dan menawarkan rekomendasi perbaikan sistem. Ini adalah balas dendam intelektualnya yang elegan. Budi, seorang teman yang pandai programming dan supel, mendengar desas-desus tentang proyek Arya. Ia datang menawarkan bantuan teknis dengan antusias. Budi melihat ada tekad membara di mata Arya, bukan amarah membabi buta, melainkan keinginan yang kuat untuk memperbaiki keadaan. Mereka bekerja sembunyi-sembunyi di laboratorium komputer sekolah sepulang jam pelajaran atau di kontrakan Arya yang sempit. Arya menyusun logika, Budi menulis koda. Mereka tidur larut malam, ditemani secangkir kopi dan tekad membara yang tak pernah padam di hati mereka. Proyek itu berkembang pesat, melebihi ekspektasi. Aplikasi mereka tidak hanya mendeteksi anomali, tetapi juga menunjukkan bahwa tuduhan terhadap Arya adalah bagian dari pola yang lebih besar, di mana siswa berprestasi dari keluarga sederhana seringkali menjadi korban kecurigaan yang tidak adil. Arya dan tim kecilnya memutuskan untuk mendaftarkan proyek mereka ke kompetisi inovasi teknologi tingkat provinsi. Mereka tidak mencari popularitas semata, hanya platform untuk menunjukkan kebenaran dan membuktikan nilai mereka, tanpa kekerasan atau amarah yang merusak. Hari presentasi kompetisi tiba. Aula besar dipenuhi juri, guru, dan perwakilan sekolah dari berbagai daerah. Arya berdiri di panggung, jantungnya berdegup kencang, namun ada ketenangan luar biasa di matanya. Ia mengenakan kemeja sederhana, namun pancaran tekadnya begitu kuat dan berwibawa. Ia mulai menjelaskan aplikasi mereka, Transparan Edu. Suaranya jelas, percaya diri, dan penuh keyakinan. Ia memaparkan bagaimana aplikasi itu bisa menganalisis pola nilai siswa, mendeteksi ketidakadilan, dan mendorong sistem penilaian yang lebih objektif dan merata bagi semua siswa. Layar di belakangnya menampilkan visualisasi data yang menakjubkan dan mudah dipahami. Terlihat jelas anomali-anomali dalam data nilai siswa di sekolahnya sendiri, termasuk kasusnya. Para juri mulai mengangguk-angguk, terkesan dengan kedalaman analisis dan solusi cerdas yang ditawarkan Arya. Di barisan depan, Bu Sari dan Pak Arman hadir sebagai perwakilan sekolah, duduk dengan raut wajah berwibawa. Namun, saat Arya memaparkan data, wajah mereka yang semula tenang kini sedikit berubah. Senyum arogan Bu Sari memudar, berganti kerutan dahi penuh kekhawatiran. Pak Arman tampak menegang, menyadari sesuatu. Arya melanjutkan, "Kami percaya pendidikan harus adil dan transparan bagi setiap siswa. Tuduhan tak berdasar bisa menghancurkan masa depan seseorang. Aplikasi ini adalah bukti bahwa data tak pernah berbohong. Kata-katanya menohok tanpa perlu menyebut nama, namun pesan itu sangat jelas." Seorang juri mengajukan pertanyaan kritis. Apakah aplikasi ini bisa mengidentifikasi kasus spesifik seperti tuduhan kecurangan?
Arya mengangguk mantap. Ia menampilkan data yang dengan jelas menunjukkan bahwa kasusnya sendiri adalah anomali, bukan kecurangan, dan merupakan pola yang tidak wajar. Data tersebut secara implisit menunjukkan pola kecurigaan yang tidak adil terhadap siswa-siswa berlatar belakang tertentu, termasuk dirinya. Wajah Bu Sari dan Pak Arman kini memucat. Mereka melihat diri mereka sendiri terekspos dalam data yang disajikan Arya, merasa terpukul oleh kebenaran. Pengumuman pemenang. Nama Arya dan timnya disebut sebagai juara pertama. Sorak-sorai bangga memenuhi aula, diikuti tepuk tangan meriah. Arya merasa lega yang luar biasa. Bukan kegembiraan yang meluap, melainkan kepuasan yang dalam atas kebenaran yang terungkap dengan elegan. Bu Sari dan Pak Arman mendekatinya setelah acara, wajah mereka menampilkan campuran kekaguman dan penyesalan yang mendalam. Mereka mengucapkan selamat dengan suara terbata-bata, nyaris tanpa suara. Arya hanya mengangguk, tanpa senyum sombong, hanya pandangan damai penuh kemenangan. Arya berjalan pulang dengan senyum tipis di wajahnya, bukan balas dendam yang merusak, melainkan pemulihan martabat dan perbaikan sistem yang adil. Ia telah membuktikan diri, bukan dengan kata-kata marah, melainkan dengan kecerdasan dan kerja keras. Langit sore yang semula mendung, kini sedikit cerah, seolah ikut merasakan kelegaan Arya.